Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sahril SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 014 Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu sendiri hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Guru sebagai agen perubahan paling tidak harus dapat mengutamakan dialog kritis ketika membawa misi transformasi perubahan, asalkan tetap memegang erat budaya dalam berdialog, terutama menumbuhkan komunikasi yang baik dan santun di sekolah dan masyarakat. Perubahan yang dilakukan guru tidak menanggalkan asas konvergensi, yaitu bagaimana pendidikan seharusnya menjadi jalan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Guru dapat melihat keragaman peserta didik sebagai kekayaan dan anugerah dalam sebuah ruang kelas. Guru tidak boleh menganggap peserta didik semua sama. Guru sepatutnya berlaku sebagaimana seorang petani yang menyemai dan menumbuhkan beragam tanaman dengan perlakuan berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip yang untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah ketika belajar secara berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia
dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan konsentris adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, sebagai seorang guru, pemikiran saya harus tetap terbuka dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada dan tetap menjadi penyaring bagi anak didiknya terhadap segala perubahan yang ada. Kemudian seorang guru harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tahap awal yang akan saya terapkan agar kelas yang saya ampu bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun kodrat alam anak tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Dalam disiplin ilmu pendidikan jasmani yang saya ampu, saya akan memperbanyak dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan daerah, karena kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi anak-anak. Lalu saya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Artinya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada diri anak didik saya. Demikian dari saya, terima kasih.